Di sini saya tidak bermaksud untuk mengurai siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyari di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, ini dia bedah buku psikologi mengapa ketekunan lebih penting dari bakat dalam pencapaian. Dalam buku Grit karya Angela Duckworth. Oke bro, siap-siap nih. Kita bakal bahas kenapa ketekunan lebih penting daripada bakat dalam mencapai keberhasilan ala buku Grit dari Angela Duckworth. Siap. Jangan khawatir, kita bakal ngobrol santai. Pakai umur biar nggak bosan. Jadi gini bro, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak orang lain punya bakat lebih dari kamu dan itu bikin kamu jadi ragu, kayak gue sih nggak berbakat banget ya. Tapi bro, percaya deh, yang sering terjadi itu orang yang kelihatan berbakat banget ternyata belum tentu berhasil, dan orang yang nggak terlalu berbakat justru bisa sukses besar. Kok bisa gitu? Jawabannya ada di dalam ketekunan. Duckworth dalam bukunya bilang kalau grit atau ketekunan itu lebih penting daripada bakat alami. Kenapa? Karena ketekunan itu nggak cuma soal kerja keras bro, tapi juga soal nggak mudah menyerah meskipun rintangan datang. Misalnya gini bro, kamu pernah belajar sesuatu yang susah banget, kayak misalnya belajar main gitar atau coding. Awalnya pasti susah banget kan, bahkan kadang pengen banget nyerah. Yaudah deh, kayaknya gue nggak bakat deh. Tapi yang bikin beda antara orang yang sukses dan nggak itu adalah ketekunan untuk tetap berusaha walaupun udah jatuh berulang kali. Pernah nggak sih bro ngerasa kayak gitu? Mungkin kamu lagi belajar sesuatu yang baru, atau mungkin kamu lihat orang lain yang lebih cepat nyampe di tujuan mereka. Tapi ingat bro, kayak kata Angela Duckworth, ketekunan itu yang akan ngebawa kita ke puncak, bukan bakat semata. Bakat itu mungkin ngasih kita awal yang bagus, tapi yang bikin kita bertahan itu ketekunan. Gimana menurut kamu bro? Kamu lebih suka orang yang cuma berbakat tapi gampang nyerah, atau orang yang mungkin nggak berbakat tapi terus berusaha? Pikirin deh, coba share di komentar. Duckworth juga ngasih contoh tentang atlet bro. Mungkin kamu sering lihat atlet yang kayaknya jago banget ya, tapi mereka nggak jadi jago dengan cuma mengandalkan bakat. Mereka tuh berlatih setiap hari, nggak peduli seberapa kerasnya, bahkan mungkin mereka sering jatuh, cedera, atau gagal. Tapi mereka punya ketekunan untuk terus kembali dan mencoba lagi. Pernah nggak sih bro kamu lihat orang yang punya bakat tapi akhirnya gagal karena dia nggak tahan dengan prosesnya? Gimana menurut kamu? Apakah ketekunan bisa mengalahkan bakat dalam hal ini? Nah, dalam bukunya Duckworth juga ngomong tentang passion atau kecintaan terhadap sesuatu, dan perseverance atau ketekunan. Jadi ketekunan itu bukan cuman soal kerja keras yang nggak punya tujuan bro. Kamu harus punya passion juga. Passion itu yang bikin kamu tahan meskipun ada hambatan-hambatan yang datang. Tapi kalau nggak ada ketekunan, kamu bakal cepat banget nyerah bro. Mungkin kamu lagi ngerasa gue lagi belajar tapi kok hasilnya belum kelihatan ya. Jangan khawatir, itu semua proses. Apa menurut kamu bro? Passion dan ketekunan itu saling berhubungan? Apa passion aja nggak cukup tanpa ketekunan? Yuk kasih pendapat kamu di komentar ya nanti. Jadi contoh gampangnya deh, kayak kamu main game. Coba deh bayangin kalau kamu main game terus ada level yang susah banget. Kamu pasti bakal frustasi kan? Tapi kalau kamu menyerah di tengah jalan ya nggak akan selesai kan? Yang bikin kamu menang itu adalah ketekunan untuk terus coba dan coba lagi kan? Nah itu juga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bro. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi, terus sampai berhasil. Kamu pernah gak sih bro ngerasa kayak gitu, main game jatuh terus bangkit lagi? Ceritain deh di komentar, pasti seru tuh. Duckworth juga menekankan bahwa ketekunan itu nggak hanya soal keinginan untuk sukses bro, tapi juga soal kemauan untuk terus beradaptasi dan belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kamu gagal dalam ujian atau kamu gagal dalam mencoba hal baru,
ketekunan itu bikin kamu bangkit, evaluasi, dan coba lagi dengan cara yang lebih baik. Tapi bro, gimana kalau gue udah coba dan gagal lagi? Gak masalah bro, ketekunan itu justru belajar dari kegagalan dan terus maju. Menurut kamu bro, belajar dari kegagalan itu penting gak sih? Atau kadang-kadang kita cenderung nyalain diri sendiri terlalu cepat? Share pendapat kamu. Nah, dengan ketekunan kita jadi punya keberanian untuk mencoba hal-hal baru walaupun kita tahu itu bakal sulit. Misalnya aja kamu mau jadi ahli dalam sesuatu, ya kamu harus siap untuk menghadapi kesulitan dan bertahan untuk melewatinya. Kunci utama bukanlah bakat, tapi ketekunan yang konsisten. Bro, kalau kamu udah pernah ngerasain hal ini, boleh dong share pengalaman kamu di komentar. Apa yang bikin kamu gak nyerah? Angela Duckworth bilang juga bahwa ketekunan itu bukan sekedar soal seberapa lama kita bertahan, tapi juga seberapa besar kita mau berkembang dan beradaptasi. Jadi nggak cukup cuma bertahan bro, kita juga harus terus belajar dan berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu loh. Akhirnya ketekunan itu juga bisa mengubah mindset kita bro. Kalau kita punya growth mindset, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa berkembang dengan usaha bukan karena bakat aja. Jadi meskipun kamu nggak langsung jago, kamu bisa terus berkembang selama kamu berusaha dan nggak menyerah. Nah bro, kamu punya growth mindset nggak? Coba share di komentar ya, kita ngobrolin lebih lanjut. So bro, intinya ketekunan itu lebih penting daripada bakat karena ketekunan akan membawa kita untuk terus berusaha, belajar dari kegagalan, dan akhirnya mencapai tujuan kita. Bakat bisa jadi keuntungan awal, tapi ketekunan yang membuat kita bertahan dalam proses jangka panjang. Jadi bro, apakah kamu siap untuk menunjukkan ketekunanmu dalam hidup? Jangan ragu, teruslah maju. Bagi pengalaman kamu di komentar dan mari kita diskusi bareng. Sekarang giliran kamu bro, punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagi? Jangan lupa komen di bawah dan saya akan usahakan balas semua komen. Nah kira-kira gitu ya teman-teman, kamu bisa sampai simpan video ini dulu bila suatu saat butuh, lalu bagikan ke teman-teman dan jangan lupa komen ya gimana nih menurut kamu. Terima kasih, saya Randy, semangat terus buat teman-teman, pantang mundur, gas terus.